Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan mengizinkan kita membuka mata dan menikmati hari yang baru. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi banyak pertanyaan tentang masa depan. Ada pergumulan keluarga, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, atau keadaan yang membuat hati terasa lelah. Seringkali kita ingin mengetahui seluruh rencana Tuhan sekaligus. Kita ingin tahu bagaimana jalan keluarnya, kapan pertolongan datang, dan bagaimana semuanya akan berakhir. Namun, Tuhan jarang menunjukkan seluruh jalan di depan kita. Tuhan lebih sering memberikan terang untuk satu langkah demi satu langkah. Melalui Yesaya 58 ayat 11, Tuhan memberikan janji yang sangat indah. Mari kita baca bersama Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sahabat terkasih, hari ini kita akan belajar bersama bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Sahabat terkasih, ada seorang pendaki gunung memutuskan mendaki sebuah jalur yang belum pernah ia lalui sebelumnya. Ketika perjalanan dimulai, cuaca sangat cerah. Ia percaya diri dan yakin bisa mencapai tujuan dengan mudah. Namun, beberapa jam kemudian, kabut tebal turun. Jarak pandang hanya beberapa meter. Semua pemandangan yang tadinya jelas tiba-tiba menghilang. Pendaki itu mulai panik karena tidak bisa melihat jalur dengan baik. Untungnya, ia ditemani seorang pemandu lokal yang sudah sangat mengenal gunung tersebut. Pendaki itu berkata, "Aku tidak bisa melihat jalan di depan." Pemandu itu menjawab, "Aku tahu, tapi aku bisa melihatnya. Ikuti saja langkahku." Akhirnya pendaki itu memilih mempercayai sang pemandu. Ia tidak tahu seluruh jalur yang akan dilewati. Ia hanya mengikuti petunjuk demi petunjuk. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil tiba dengan selamat di tujuan. Begitulah kehidupan kita. Seringkali kita berada dalam kabut kehidupan. Kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kita tidak tahu mengapa doa tertentu belum dijawab. Kita tidak mengerti mengapa jalan terasa sulit. Kita mungkin tidak melihat jalan di depan, tetapi Tuhan melihat semuanya dengan jelas. Sahabat terkasih, salah satu janji terbesar dalam Alkitab bukanlah hidup tanpa masalah. Janji terbesar adalah kehadiran Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Mereka tidak selalu tahu tujuan berikutnya. Mereka hanya tahu satu hal: Tuhan ada di depan mereka. Demikian juga hari ini. Tuhan mungkin belum menunjukkan seluruh jawaban yang kita inginkan, tetapi Dia tidak pernah berhenti menuntun. Saat kita berdoa, membaca firman Tuhan, dan mencari kehendak-Nya, Roh Kudus bekerja mengarahkan langkah-langkah kita. Kadang tuntunan Tuhan datang melalui firman yang kita baca, kadang melalui nasihat yang bijaksana, kadang melalui pintu yang dibuka, kadang melalui pintu yang ditutup. Bahkan hal-hal yang tampaknya mengecewakan seringkali menjadi bagian dari tuntunan Tuhan. Sahabat terkasih, Yesaya 58 ayat 11 juga berkata bahwa Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering.
Tanah kering berbicara tentang masa-masa sulit, masa ketika keadaan tidak ideal, masa ketika sumber daya terbatas, masa ketika harapan tampak menipis. Namun Tuhan tidak berkata bahwa tanah kering itu tidak ada. Tuhan berkata bahwa di tengah tanah kering itu Dia sanggup memuaskan hati kita. Artinya, sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan. Damai sejahtera sejati tidak bergantung pada situasi. Tuhan sendiri menjadi sumber kekuatan kita. Sahabat terkasih, ada banyak orang yang sebenarnya tidak menyerah secara fisik, tetapi mereka lelah secara rohani. Lelah menunggu, lelah berharap, lelah berjuang. Kabar baiknya, Tuhan adalah sumber pembaharuan. Saat kita datang kepadanya, Tuhan memberikan kekuatan baru. Mungkin masalah belum langsung selesai, tetapi hati kita diperkuat untuk menghadapinya. Sahabat terkasih, Tuhan tidak ingin hidup kita menjadi kering secara rohani. Dia ingin kita menjadi seperti taman yang terus mendapatkan aliran air. Taman yang diairi dengan baik, tetap hijau meskipun cuaca panas. Demikian pula orang yang hidup dengan Tuhan. Keadaan boleh berubah, dunia boleh tidak menentu, tetapi jiwanya tetap segar karena sumber kehidupannya berasal dari Tuhan. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini kita belum melihat seluruh jawaban yang kita harapkan. Namun, mari kita ingat bahwa Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Tuhan mengetahui setiap langkah hidup kita. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Tuhan mengerti apa yang belum kita pahami. Tetaplah berjalan bersamanya, tetaplah percaya, karena Tuhan yang memimpin kita hari ini adalah Tuhan yang sama yang akan memimpin kita sampai akhir. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang menuntun kami senantiasa. Bapa, seringkali kami merasa bingung menghadapi masa depan. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun hari ini kami memilih untuk percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Bapa, bagi setiap orang yang sedang berada dalam masa sulit, yang sedang menghadapi masalah pekerjaan, usaha, keluarga, kesehatan, maupun pergumulan lainnya, kiranya Engkau memberikan kekuatan yang baru. Pulihkan hati yang lelah, teguhkan yang hampir menyerah, dan hiburkan yang sedang berduka. Seperti janji-Mu dalam Mazmur 58 ayat 11, tuntunlah kami senantiasa, arahkan langkah kami ke jalan yang benar. Berikan hikmat dalam setiap keputusan yang harus kami ambil hari ini. Jika ada hati yang kering karena banyak beban kehidupan, biarlah Roh Kudus-Mu menyegarkan kembali jiwa mereka. Jadikan kami seperti taman yang diairi dengan baik, yang tetap bertumbuh dan berbuah di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan yang menuntun kita hari ini adalah Tuhan yang sama yang memegang hari esok kita. Tetap percaya, karena kasih dan penyertaan-Nya tidak pernah berubah. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.